Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manusia dan Cinta Kasih serta Keindahan, yang akan dipresentasikan oleh Wisudawati, Siska Ashari, dan Taufik Rahman. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu manusia dan cinta kasih. Satu-satunya sikap moral yang mampu menjawab tuntutan kemanusiaan ialah cinta. Lalu apa sebenarnya itu cinta? Menurut teori, cinta menyangkut sikap dasar untuk memperhatikan kepuasan serta ketentraman dan perkembangan orang yang dicintai. Erich Fromm menulis bahwa cinta itu merupakan tindakan yang aktif, bukan perasaan yang pasif. Kita berdiri dalam cinta, tidak jatuh ke dalamnya. Berdasarkan definisi tersebut, jelaslah bahwa mencintai berarti menjauhkan diri dari sikap memaksa orang lain. Cinta bersih dari tuntutan yang tidak manusiawi. Mencintai membuat manusia saling menghargai, saling mengembangkan diri. Mencintai berarti mengajak orang lain untuk hidup bersama kita dalam satu dunia yang damai yang diciptakan bersama. Selanjutnya, ciri-ciri cinta. Orang mencintai saling mengenal, seorang mencintai seseorang apabila mengetahui pribadi orang itu. Selanjutnya, cinta bersifat memelihara dan menghidupkan. Orang yang mencintai merasa bertanggung jawab terhadap pribadi yang dicintai. Selanjutnya, cinta disertai rasa hormat atau respek akan kemerdekaan pribadi orang lain untuk berkembang sendiri. Ada banyak jenis-jenis cinta. Yang pertama, cinta terhadap diri sendiri. Mencintai diri sendiri adalah perjuangan untuk menemukan kembali dan mempertahankan keunikan kita. Mencintai diri sendiri bukan berarti mementingkan diri sendiri. Kedua, cinta terhadap keluarga. Cinta terhadap keluarga terbagi menjadi dua, yaitu cinta ibu dan cinta bapak. Pertama, cinta ibu, ialah yang lahir dan terjalin antara ibu dan anak. Kemudian cinta bapak, sifatnya cenderung berwujud melindungi. Ketiga, cinta persahabatan. Cinta sahabat bersifat jujur dan bersih. Di dalamnya terdapat keinginan yang kuat untuk selalu mendampingi atau berdampingan saat suka maupun duka. Yang keempat, cinta pria-wanita. Cinta pria-wanita adalah kebutuhan kodrati setiap pria dan wanita. Cinta kasih ini harus timbul dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena itu, seseorang di antaranya tidak berhak menuntut balasan cintanya. Yang kelima, cinta belas kasih. Belas kasih adalah suatu jenis cinta yang tumbuh karena penderitaan orang lain, tidak membeda-bedakan orang yang kita kenal dengan baik dan orang yang tidak kenal. Yang keenam, cinta terhadap alam. Bentuk cinta manusia terhadap alam yaitu dengan mengupayakan pelestarian. Adapun cara yang dapat dilakukan manusia yaitu pertama melakukan penghijauan, yang kedua menjadikan tanah sekitarnya menjadi taman atau kebun, yang ketiga menjauhi pembabatan atau pembakaran hutan lahan, yang keempat memelihara lingkungan sekitar agar tidak tercemar. Yang ketujuh, cinta terhadap Tuhan. Puncak cinta manusia yang paling bersih dan spiritual ialah cinta kepada Tuhan. Inilah inti, nilai, dan makna kehidupan sebenarnya. Semua ini karena manusia dan alam semesta dialah yang menciptakannya. Jenis cinta yang terakhir yaitu cinta terhadap negara. Cinta manusia terhadap negara diwujudkan dalam bentuk pengabdian dan rela berkorban membela dan melangsungkan kehidupan negara. Tujuan negara yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, poin kedua dari materi kami yaitu manusia dan keindahan. Apa sih pengertian keindahan? Keindahan dalam arti luas yaitu diartikan sebagai sesuatu yang mengandung ide kebaikan. Plato memberi contoh watak yang indah dan hukum yang indah. Keindahan dalam pengertian luas ini mencakup keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral, dan keindahan intelektual. Menurut Lefebvre, seorang filsuf Prancis melukiskan eksistensi manusia atau kehidupan manusia digerakkan oleh 4 nilai dasar. Yang pertama, akal budi kebenaran, yang kedua keindahan, ketiga etika dan moral, dan yang terakhir nilai-nilai sejati ketuhanan. Sifat-sifat keindahan terbagi menjadi 7. Yang pertama, keindahan itu kebenaran, 2, keindahan itu abadi, 3, keindahan mempunyai daya tarik yang bertambah. Yang keempat, keindahan itu bersifat universal, 5, keindahan itu wajar, 6, keindahan itu kenikmatan, yang terakhir keindahan itu kebiasaan.
Selain sifat, keindahan juga memiliki 5 ciri-ciri, yaitu kesatuan, keselarasan, kesetangkupan, keseimbangan, dan pertentangan. Teori-teori penciptaan keindahan. Yang pertama, teori pengungkapan. Seorang seniman setelah mendapatkan inspirasi yaitu berupa pengalaman, maka apa yang telah dialaminya itu direnungkan lalu diungkapkan dan hasil ungkapan itu adalah hasil seni. Yang kedua yaitu teori metafisik. Menurut Plato, karya seni yang dibuat oleh manusia hanyalah merupakan imitasi atau tiruan dari realita duniawi. Yang ketiga yaitu teori psikologik. Menurut teori psikologik, proses penciptaan seni adalah pemenuhan keinginan-keinginan bawah sadar seorang seniman. Sebab-sebab manusia menciptakan keindahan. Yang pertama yaitu mengungkapkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang telah diabaikan. Yang kedua yaitu suatu proses tentang keadaan adat istiadat yang telah usang sehingga mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu mengagumi kebesaran Tuhan. Yang keempat yaitu menyoroti kehidupan dan kepribadian para penguasa, seniman dan sebagainya. Yang kelima yaitu ingin mengabadikan suatu keindahan yang ada di alam. Pengaruh keindahan terhadap jiwa manusia. Keindahan yang menjadi nilai-nilai dasar kehidupan manusia adalah keindahan yang menyentuh hal-hal yang mendasar dalam diri manusia, yakni yang menyentuh unsur-unsur spiritual, batiniah dalam hati manusia. Seni adalah perlambangan rasa indah manusia, oleh sebab itu seni menjadi kegiatan manusia yang spesifik. Baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum.